Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan sahabat bimbel dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran kami dalam seri kuliah Statistika Matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai harapan atau ekspektasi dari peubah acak ganda 2 atau peubah acak berdimensi 2. Nah, untuk memahami nilai harapan dari peubah acak ganda 2, perhatikan definisi berikut ini. Misalnya diberikan X dan Y adalah peubah acak baik sifatnya diskrit ataupun sifatnya kontinu, kemudian diketahui bahwa fungsi peluang gabungan dari peubah acak X dan Y-nya adalah F dalam kurung X, Y dan diberikan juga bahwa V dalam kurung X, Y adalah fungsi dari peubah acaknya yaitu X dan Y, maka untuk nilai harapan gabungan dari X dan Y atau V dalam kurung X, Y dirumuskan sebagai berikut. Jadi kita tuliskan di sini yang akan dicari ya, kita perhatikan bahwa yang akan dicari adalah nilai harapan dari X dan Y, yaitu V dalam kurung X, Y, sehingga nilai harapannya jadi ekspektasi nilai harapan dalam kurung, jadi yang akan dicari adalah V dalam kurung X, saya hapus dulu, X, Y. Nah, kita tuliskan, saya buat seperti ini. Yang pertama adalah bagaimana formula jika peubah acak X dan Y-nya diskrit. Nah, kalau diskrit, kita gunakan notasi atau operasi sigma ya. Sigma batasan X, kemudian sigma yang kedua dalam batasan Y, karena di sini diketahui peubah acaknya ada dua, yaitu X dan Y. Atau boleh dibalik. Jadi kalau dibalik berarti sigma Y terdulu, baru sigma X di belakang. Kemudian V dalam kurung X, Y dikali dengan fungsi peluang gabungannya yaitu Fx, Y. Ingat tadi baru formula ini digunakan jika peubah acak X dan Y-nya sifatnya diskrit. Nah, bagaimana jika X dan Y sifatnya kontinu? Kalau kontinu berarti kita gunakan operasi integral. Minta hingga sampai tak hingga batasannya ya. Kemudian ini ada dua ya, minta hingga sampai tak hingga. V dalam kurung X, Y dikali fungsi peluang gabungannya X, Y. Kemudian ini diintegralkan terhadap X, kemudian diintegralkan terhadap Y, atau boleh juga dibalik, diintegralkan terhadap Y terlebih dahulu, baru kemudian diintegralkan terhadap X. Maka untuk ini kita gunakan jika tadi apa? Peubah acak X dan Y-nya sifatnya adalah kontinu. Nah, bagaimana memahami ini? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh ilustrasi 1 misalnya ya, diketahui fungsi peluang gabungan dari peubah acak X dan Y-nya dituliskan begini, 1/72 dalam kurung X ditambah 2Y dengan batasan X-nya, jadi Fxy ini berlaku dengan batasan X 0, 1, 2, 3, kemudian batasan Y-nya juga dari 0, 1, 2, 3. Yang diminta adalah menghitung atau menentukan ekspektasi atau nilai harapan dari XY. Jadi XY ini adalah kalau kita sesuaikan dengan formula yang sudah saya jelaskan tadi atau rumus yang saya jelaskan tadi, maka XY ini adalah Vx, Y-nya, fungsi dari peubah acaknya. Nah, sebelum kita tentukan nilai harapan dari peubah acaknya X dan Y-nya, terlebih dahulu tentukan dulu sifatnya. Apakah X dan Y ini adalah peubah acak diskrit atau peubah acak kontinu. Bagaimana cara menentukan? Perhatikan batasan nilai X-nya ya. Nah, lihat di sini untuk nilai X-nya ya, tadi dari 0, 1, 2, 3, artinya nilai X ini tercacah atau terbilang. Ya, batasannya jelas 0, 1, 2, 3. Jadi tidak dikatakan dari 0 sampai 3. Dan batasannya juga seperti itu. Nilainya tercacah atau terbilang dari 0, 1, 2, 3. Maka X dan Y bersifat diskrit. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita tuliskan terlebih dahulu ya sesuai formula yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang diskrit, V, X, Y
sama dengan kita gunakan operasi sigma, batasan X, kemudian batasan Y, kemudian V dalam kurung X, Y dikali fungsi peluang gabungannya F, X, Y. Nah, kita sesuaikan dengan soal pada ilustrasi 1, ekspektasi XY sama dengan sigma X-nya tadi dari 0 sampai 3, kemudian sigma Y dari 0 sampai 3, kemudian V XY-nya adalah X kali Y, dikali fungsi peluang gabungan dari XY-nya tadi adalah 1/72 X ditambah 2Y. Nah, saya sederhanakan dulu formulanya menjadi, karena I 1/72 ini konstan, saya tempatkan di depan, jadi saya tulis 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3. Nah, ini saya tambahkan tanda kurung kurawal, saya mau selesaikan dulu untuk batasan, semua batasan Y. Jadi sigma Y sama dengan 0 sampai hingga. Jadi yang tersisa adalah XY dikali X ditambah 2Y. Ya, ini, nah seperti ini, kemudian sama dengan 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3 dalam kurung, nah, kita substitusi lah untuk setiap batasan Y, yaitu Y0, kita mulai dari Y0, jadi kita ganti Y-nya menjadi 0, X kali 0 dalam kurung X ditambah 2 dikali 0, kemudian kita ambil lagi Y sama dengan 1, substitusi lagi ke fungsinya, berarti X dikali 1 dalam kurung X ditambah 2 dikali 1, dan seterusnya. Kemudian seterusnya berarti X sama dengan 2, Y sama dengan 2, berarti X kali 2, X ditambah 2 dikali 2, dan yang terakhir adalah Y sama dengan 3, jadi X dikali 3 dalam kurung X ditambah 2 dikali 3. Nah, ini kita sederhanakan 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3 dalam kurung kurawal. Ini hasilnya adalah 0 ya. Kemudian ini menjadi, yang ini ya, menjadi X dalam kurung X ditambah 2. Kemudian yang ini menjadi X kali 2 adalah 2X dalam kurung X ditambah 4. Dan yang ini itu menjadi 3X dalam kurung X ditambah 6. Ya, artinya saya tulis kembali X dalam kurung X ditambah 2 ditambah 2X dalam kurung X ditambah 4 ditambah 3X dalam kurung X ditambah 6. Nah, selanjutnya adalah kita sederhanakan dulu. Jadi saya tulis kembali ya, ekspektasi dari XY sama dengan 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3. Nah, yang tadi saya tulis kembali X dalam kurung kurawal ya, X di dalam kurung X ditambah 2, kemudian ditambah 2X dalam kurung X ditambah 4, kemudian ditambah 3X dalam kurung X ditambah 6. Nah, selanjutnya coba kita sederhanakan 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3 ya. Jadi ini kita gabung atau kita sederhanakan lagi, kita kali masuk, coba X kali X berarti X kuadrat ditambah yang ini X kali 2 ditambah 2X, begitu seterusnya menjadi 2X kuadrat. Kemudian ini dikalikan menjadi ditambah 8X, kemudian ditambah 3X dikalikan dengan X menjadi 3X kuadrat, ditambah 3X dikalikan dengan 6 berarti menjadi 18X. Sama dengan 1/72 sigma X sama dengan 0 sampai 3. Kemudian dalam kurung kita gabung yang variabelnya pangkat dari X-nya sama. Ini ya, X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 3X kuadrat adalah 6X kuadrat ditambah 2X, kemudian ditambah 8X, kemudian ditambah 18X adalah 28X.
Nah, selanjutnya kita sudah dapat mensubstitusikan untuk setiap batasan nilai X. Kita mulai dari X sama dengan 0. Kita substitusi, berarti menjadi dalam kurung 6 kali 0 kuadrat ditambah 28 dikali 0. Kemudian X yang kedua adalah X sama dengan 1. 6 dikali 1 kuadrat ditambah 28 dikali 1. 6 dikali 2 kuadrat ditambah 28 dikali 2 ditambah yang terakhir adalah 6 kali 3 kuadrat ditambah 28 dikali 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi ya. Ini hasilnya adalah 0. Yang ini 6 kali 1 kuadrat adalah 6 ditambah 28 kali 1 adalah 34 ya. 34 ditambah yang ini ditambah dengan ini hasilnya adalah 80. Kemudian yang terakhir 6 kali 3 kuadrat ditambah 28 dikali 3 hasilnya adalah 138. Kemudian hasilnya 1/72 dalam kurung 34 tambah 80 tambah 138 adalah 252. Sehingga ya kita sederhanakan, misalnya 252 dibagi 72, kita sederhanakan menjadi 7/2 atau sama dengan 3,5. Jadi inilah nilai harapan atau ekspektasi dari X, Y, nilainya adalah 3,5. Nah, demikian cara mencari nilai harapan gabungan dari Pouba acak yang berdimensi 2. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sampai berjumpa kembali pada video statistika matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.